difitnah jelang akhir hidup. Begitulah kira-kira nasib yang dialami Arjuna Tamaraya, seorang musafir yang menumpang tidur di Masjid Agung Sibolga. Kasus tewasnya Arjuna Tamaraya di Masjid Agung Sibolga menyisakan kisah tragis. Arjuna Tamaraya dianiaya 5 pelaku hingga tewas sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, Jumat, tanggal 31 Oktober tahun 2025. Dalam rekaman CCTV yang viral, 5 pelaku terekam menganiaya musafir Arjuna Tamaraya hingga terkapar. Setelah terkapar, seorang pelaku menyeret tubuh sang musafir. Inilah detik-detik akhir hidup Arjuna, sang musafir dianiaya hingga tewas di rumah ibadah. Arjuna Tamaraya merupakan seorang musafir dari kalangan Pandan, Tapanuli Tengah. Di Pandan Arjuna tinggal bersama kerabatnya. Ia asli orang Aceh, sudah tidak punya ayah ibu. Tujuannya datang ke Masjid Agung Sibolga tidak ada niat jahat, hanya untuk menumpang tidur. Sebab, paginya ia harus pergi melaut mencari ikan. Arjuna Tamara yang hidup tanpa ayah dan ibu menyambung hidup dengan pergi melaut, mencari ikan demi sesuap nasi. Masjid Agung Sibolga inilah tempat peristirahatan Arjuna sebelum pergi melaut. Dari saksi kata yang ditemui Tribun Medan mengungkap fakta-fakta sebelum tewasnya Arjuna Tamaraya di Masjid Agung Sibolga. Kompil, 1 dari 5 pelaku dini hari itu mengaku mendengar Arjuna teriak di Masjid Agung Sibolga. Ia merupakan warga sekitar yang biasa tidur di masjid. Jadi ceritanya si Kompil inilah yang pertama kali melihat korban di dalam masjid. Dia dengar teriakan dan ternyata itu dari korban, ucap MZ, saksi kata yang ditemui Tribun Tanda Hubung Medan.com di seputar Masjid Agung. MZ merupakan warga sekitar lokasi kejadian. Ia tak mau identitasnya terungkap karena alasan kenal dengan para pelaku. Setelah mendengar teriakan itu, Kompil kemudian memanggil rekannya Jeffrey alias Cokme. Jeffrey merupakan penjual sate di belakang Masjid Agung. Jeffrey alias Cokme masuk ke masjid. Dia kemudian pergi untuk memanggil 3 pelaku lainnya, katanya. Disinilah fitnah keji terhadap Arjuna terjadi. Dari mulut Cokme si penjual sate, ia memanggil keponakannya bernama Juan, dan 2 pelaku lainnya, Risman dan Ikan. Cokme memberikan informasi berisi fitnah bahwa Arjuna mencuri kontak infak di Masjid Agung. Juan, Risman dan Ikan mendengarnya emosi lalu pergi ke Masjid Agung. Si tukang sate ini yang fitnah. Dibilangnya si korban maling kotak infak. Padahal kan informasi awalnya cuma teriak-teriak, ucap MZ. Penganiayaan sang musafir di Masjid Agung Sibolga pun terjadi dan terekam hingga viral di media sosial. Kelimanya menganiaya sang musafir di tempat ibadah hingga rekaman terakhir memperlihatkan Juan menyeret pelaku ke belakang masjid. Kondisi Arjuna pingsan dianiaya para pelaku. Saat diseret, kepalanya beberapa kali terbentur ketika menuruni anak tangga masjid. Sebelum beristirahat di Masjid Agung, Arjuna sempat mengisi perutnya dengan makan nasi goreng. Dari penuturan saksi kata, sang penjual iba melihat Arjuna karena tak punya uang lagi. Saat itu uang yang tersisa di kantong hanya Rp10.000. Kasihan nengoknya, katanya dia punya uang Rp10.000. Pagi mau pergi ke laut cari ikan, ucapnya. Karena merasa iba, sang penjual memberi nasi goreng secara gratis tanpa meminta bayaran. Saya lihat dia gak makan semuanya. Disisakan lalu nasi gorengnya dimasukkan ke dalam tas, katanya. Apa yang diucapkan sang penjual nasi goreng terbukti. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sisa nasi goreng di dalam tas Arjuna, sedangkan uang Rp10.000 dicuri pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.